Penajam Pasar Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah keseluruhan 3.333,06 km persegi. Dengan daratan seluas 3.060,82 km persegi dan perairan seluas 272,24 km persegi. Penajam Pasar Utara mempunyai 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Waru. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembuatan video profil Kabupaten Penajam Pasar Utara tahun 2020 ini. Video profil Kabupaten Penajam Pasar Utara ini akan menampilkan tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian, kemudian di bidang kemasyarakatan, dan juga di bidang pembangunan lainnya. Penataan ruang akan disampaikan, kemudian juga keberhasilan-keberhasilan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengelolaan ekonomi masyarakat, dan juga bagaimana menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian kemasyarakatan lainnya. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, kami mempunyai program penataan ruang terbuka hijau, di mana total luas ruang terbuka hijau se-Kabupaten Penajam Pasir Utara kurang lebih 31 hektar. Saat ini kami mempunyai program unggulan, yaitu penataan Taman Roselin, yang juga menjadi salah satu destinasi wisata serta ruang bermain ramah anak. Penajam Pasar Utara adalah sebuah wilayah dengan potensi agrikultur yang tinggi. Luasnya area persawahan dan kebun yang subur dan menghasilkan komoditas yang bermutu. Sebagai daerah penghasil padi yang cukup besar, Penajam Pasar Utara adalah calon lumbung padi di Kalimantan Timur. Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam segi pertanian. Dalam hal membangun pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang terdiri dari 4 kecamatan, maka dari itu Dinas Pertanian berkewajiban membangun infrastruktur, baik itu dari bantuan pemerintah pusat, APBD 1 maupun APBD 2 untuk pengembangan pembangunan pertanian dalam sektor pangan. Kami juga banyak potensi-potensi yang kita garap, terutama kelapa sawit, dalam dan lada. Kemudian untuk peningkatan hortikultura, kita juga setiap tahun mendapat bantuan tanaman hortikultura dari APBN. Terkait dengan ketahanan ekonomi berdasarkan agriculture atau sektor pertanian, dari angka statistik, nilai tukar petani masyarakat kita secara umum itu mencapai 108,92%. Artinya para petani kita itu baru memiliki keuntungan 8% dari sebuah usahanya. Ini secara rata-rata baik di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kemudian peternakan, dan sebagian perikanan. Kemudian ada beberapa strategi ketahanan pangan. Di antaranya adalah bagaimana bisa melayani distribusi pangan sampai ke seluruh pelosok pedesaan atau kelurahan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sesuai dengan visi pemerintah kabupaten, hampir semua desa kelurahan sudah bisa dilalui oleh transportasi darat, sehingga persoalan distribusi pangan kita tidak ada masalah. Di samping menggunakan jalur distribusi darat, juga bisa menggunakan jalur distribusi laut. Kami dari tim Dinas Lingkungan Hidup memberikan kemudahan-kemudahan, dan setiap pelayanan yang kami lakukan juga sepanjang persyaratan dan ketentuannya lengkap, itu langsung diproses. Saat ini PPU selalu berbenah dengan kondisi lingkungan PPU supaya menjadi lebih bersih. Kemudian juga terkait dengan pencemaran limbah B3,
Dan ada beberapa program kami yang sudah berjalan saat ini di 2020 ke 2021. Kami punya target bagaimana semua kecamatan, kelurahan terbentuk bank sampah sehingga masyarakat berperan aktif dalam mendukung penanganan lingkungan di masing-masing wilayah. Alhamdulillah tahun ini kita targetnya 100 bank sampah terbentuk dan sudah lumayan, hampir 50% sudah mendukung. Dan setiap kelurahan desa bisa mengalokasikan anggaran desanya untuk penanganan kebersihan lingkungannya. Potensi yang luas di wilayahnya menjadikan Penajam Pasir Utara sebuah hunian masa depan. Hal itu terlihat dari segi kependudukan, di mana keragaman dan nilai sosial dapat saling harmonis. Saya atas nama Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Penajam Pasir Utara memberikan informasi dalam jangka 5 tahun ke belakang penduduk Kabupaten Penajam Pasir Utara sangat signifikan di dalam jumlah dan penambahannya dari 156.000 sampai sekarang menjadi 175.000 lebih. Ini menunjukkan bahwasanya selama kurun waktu 17 tahun hingga tahun 2020 ini sangat signifikan, terutama jumlah penduduk, di mana sebenarnya masyarakat PPU ini adalah lebih dari 200.000, tetapi banyak masyarakat yang belum hijrah kepada Kabupaten PPU. Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara mengemban salah satu misi Bupati Penajam Pasir Utara, yaitu pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang lebih utama, tugas pokok kami adalah bagaimana mengatasi tingkat pengangguran. Perlu diketahui bahwa belakangan ini jumlah angkatan kerja kita sekitar 60,41% dari total jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita itu berkisar 173.671 jiwa. 60,41% tersebut penduduk yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun. Untuk beberapa tahun ke depan, kami merencanakan untuk pengendalian bagaimana kita mengupayakan agar angkatan kerja tersebut siap menjadi tenaga kerja, siap bersaing dengan tenaga kerja yang datang dari luar. Ke depan akan menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja 5 tahunan. Demikian dari kami. Salah satu program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk belajar berusaha menambah pendapatan keluarga, bermitra usaha, dan untuk meningkatkan peluang usaha di Dinas DP3AP2KB dengan melakukan peningkatan keterampilan kelompok usaha perempuan dengan melatih berbagai keterampilan seperti pelatihan hantaran, sulam tumpah, dan pelatihan manik-manik, mengolah bandeng tanpa duri, dan usaha batik dengan harapan untuk bisa dikembangkan dan menjadi alternatif usaha bagi kelompok usaha perempuan di Penajam Pasir Utara. Pesta Adat Nondoy dan Pesta Pantai Lango yang merupakan cerminan Penajam Pasir Utara sebagai masyarakat pesisir agrikultural yang tak pernah melepaskan kultur dan agama yang bersinergi tanpa melepaskan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan dan akan yang kami programkan untuk tahun ke depan. Salah satunya adalah kegiatan Festival Nondoy, yang mana kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya, merupakan salah satu kalender event provinsi.
Dan kami juga baru-baru ini launching bekerja sama dengan organisasi Dekranasda membentuk satu desa yaitu Kampung Batik yang letaknya di Bangun Mulia. Karena ke depan kami akan menjadikan desa wisata ini jadi Kampung Batik. Bahwasanya para wisatawan yang datang di Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak lengkap kalau belum mengunjungi yang namanya Kampung Batik dan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara yang merupakan pintu gerbang Trans Kalimantan serta menjadi lalu lintas perdagangan antar provinsi. Dengan letak geografis pesisir yang dikelilingi oleh keindahan alam, melahirkan juga potensi destinasi wisata yang serta-merta meningkatkan potensi UMKM yang tinggi. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sedang berjalan pada tahun ini lebih kepada bagaimana partisipasi kita di dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan SDM yang kita lakukan dengan memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian untuk mengangkat perekonomian desa, di masing-masing desa itu sudah membentuk badan usaha milik desa. Di samping juga untuk mengangkat potensi-potensi wilayah, juga bagaimana mereka bisa menciptakan peluang-peluang usaha yang kemudian tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berbalut indahnya laut, Penajam Pasir Utara adalah permata di pesisir Kalimantan Timur. Dengan hasil laut yang melimpah, usaha budidaya perikanan yang terus berkembang. Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Pasir Utara, saat ini kami lagi mengembangkan yang namanya bioflok, di mana bioflok itu dengan sistem padat tebar sehingga diharapkan nanti bisa memenuhi kebutuhan gizi protein asal ikan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di samping itu juga kita mengembangkan karena kita ini memiliki program yaitu Gerpari, Gerakan Pakan Mandiri, di mana kelompok yang mendapatkan bantuan itu nanti akan menciptakan pakan-pakan untuk produksi perikanan air tawar. Di Kecamatan Babulu khususnya itu adalah pusat sentra kita adalah pengembangan perikanan tambak, di mana ada udang, ada kepiting, ada bandeng dan segala macam. Dan kita juga mengembangkan salah satunya adalah perikanan air tawar. Kolam-kolam terpal di masing-masing masyarakat juga sudah kita kembangkan. Luar biasa, ini juga dalam rangka mendukung PPU sebagai ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Melihat semua potensi yang ada di Penajam Pasir Utara, tidaklah lengkap tanpa mendengarkan harapan dari orang yang memimpin wilayah yang indah ini. Untuk percepatan akselerasi perekonomian di Kabupaten Penajam Pasir Utara, maka semua sektor harus dikembangkan dengan mengoptimalkan SKPD yang ada. Di mana dipahami bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara salah satu daerah yang potensial untuk berkembang. Kemudian hambatan investasi yang saat ini dianggap lamban atau lambat di masa ini tidak akan ada lagi. Beliau menginstruksikan kepada semua OPD terkait termasuk DPM PTSP, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian PU Tata Ruang, Bapelitbang, bagian perekonomian untuk memacu pertumbuhan investasi, untuk mempermudah segala proses pengurusan perizinan, kemudian untuk mempromosikan semua sektor yang bisa dikembangkan untuk percepatan perkembangan investasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Industri pertambangan dan energi merupakan potensi besar di perekonomian Penajam Pasir Utara. Karena Penajam Pasir Utara merupakan suatu daerah yang mempunyai banyak potensi. Investasi PPU merupakan daerah yang syarat dengan potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal itu sangat baik bagi iklim permodalan dan investasi baik lokal maupun asing. Kerjasama antara wilayah seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum menjadikan laju pertumbuhan perekonomian di Penajam Pasir Utara menjadi melesat dan berdampak baik untuk kabupaten maupun warganya. Harapan ke depan sebagai kepala daerah di Penajam Pasir Utara, kami membuat RPJMD selama 5 tahun ke depan. Semoga Penajam Pasir Utara menjadi peradaban baru dunia, membawa negara ini menjadi maju, modern, dan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om.
Penajam Pasir Utara adalah sebuah pemberian Sang Pencipta. Penajam Pasir Utara merupakan gambaran keindahan alam yang penuh potensi dan berbaur dengan kearifan budaya lokal yang mampu dimaksimalkan oleh pemimpin. Tanah Kita, Penajam Pasir Utara, Zamrud Katulistiwa dari Teluk Jenebora.